Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini pembahasan kita adalah tentang obat dari lemahnya keimanan. Sebagaimana yang kita saksikan di masa kita sekarang, banyak di antara kaum muslimin yang keimanannya lemah, dan keimanan sebagaimana ucapan Imam Al-Bukhari bahwa beliau mendapati dari guru-guru beliau, sepakat mereka bahwa keimanan adalah an-nutqu bil lisan, i'tiqadun bil qalbi aw bil janan, wa amarun bil jawarih. Yang dikatakan keimanan adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Sebagaimana juga dikuatkan oleh ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan laisal imanu bittahalli wala bittamanni walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathul amal. Keimanan itu bukan sekedar angan-angan saja, bukan hanya sekedar keyakinan saja, tetapi yang dikatakan keimanan apa yang tertanam kokoh di dalam hati, kemudian dibenarkan dengan anggota tubuh. Artinya keimanan bukan hanya sekedar diyakini, diucapkan, tetapi harus diamalkan. Dan para ulama juga, mereka juga bersepakat bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan Alkitab itu, Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi beruntung bagi mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mewarisi Alkitab itu. Maka di antara mereka ada yang zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang-orang yang menzalimi diri mereka adalah orang yang terjatuh di dalam sebahagian perkara yang diharamkan. Orang-orang yang terjatuh kepada sebahagian yang diharamkan, dan mereka mengurangi sebahagian kewajiban mereka. Jadi sebahagian dari kewajiban mereka tidak dia lakukan. Tapi bersamaan dengan itu, usul atau dasar keimanan masih ada dalam hati mereka. Itu namanya zalimun li nafsi. Orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Berarti tingkatan keimanannya rendah. Bukan tidak ada, tetapi rendah keimanan mereka. Yang kedua yang sedang adalah muqtasidun. Di antara manusia, kaum muslimin ada yang muqtasid.
pertengahan, cukup. Yang mana itu muktasid? Mereka adalah yang melakukan kewajibannya. Melakukan kewajibannya, dia cukupkan dengan kewajibannya, tidak ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian terhadap perkara yang diharamkan, dia tinggalkan. Tetapi terhadap perkara yang makruh, dia terjatuh di dalamnya. Itu muktasid namanya. Ini kan tingkatannya di atas ya daripada yang pertama tadi. Kemudian tingkatan yang paling tingginya adalah sabiqum bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba terhadap kebaikan. Mereka yang sabiqum bil khairat itu adalah mereka yang melakukan kewajibannya. Di samping kewajibannya dia lakukan, dia juga melakukan perkara yang sunnah. Perkara-perkara yang sunnah. Kemudian juga sabiqum bil khairat, dia meninggalkan perkara yang diharamkan dan juga dia tinggalkan perkara yang makruh. Berarti kan tingkatannya lebih daripada yang kedua tadi. Dengan yang ketiga. Berarti kan tingkatan dari iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Berbeda-beda setiap orang. Kemudian juga di dalam ayat yang lain juga disebutkan secara jelas dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Adapun orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Ini orang-orang yang beriman. Jadi ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka itu tersentuh. Walaupun tidak sampai bergetar, tapi ada yang tersentuh hati mereka ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat ya bukan hanya sekadar itu, bahkan kadang mereka menangis. Kalau Abu Bakar sering menangis ya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka bertambah keimanan mereka, bertambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak juga dari yang lain menunjukkan kepada kita bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian pembahasan kita tentang lemahnya keimanan. Sebelum masuk ke dalam bagaimana mengobati keimanan yang lemah itu, maka kita ketahui dulu tanda-tanda orang yang lemah imannya. Apa tanda-tandanya? Di antaranya adalah mereka yang terjatuh ke dalam maksiat. Mereka yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian kadang-kadang dia lakukan berulang-ulang sampai menjadi kebiasaannya. Sampai dia sudah menjadi terbiasa. Ketika sudah terbiasa, maka dari dalam hatinya itu tidak ada lagi rasa benci terhadap maksiat dosa yang dia lakukan. Tidak ada lagi kebencian terhadap perkara dosa, terhadap perkara yang diharamkan yang dia lakukan. Bahkan sebahagian di antara mereka juga ada yang kalau sebelumnya mungkin dia sembunyi-sembunyi, sekarang dia terang-terangan. Terang-terangan tanda bahwa keimanannya harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Nah, kalau dia sudah melakukan perkara yang diharamkan, perkara dosa maksiat, sudah terang-terangan, maka ini masuk di dalam peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirina.
semua umatku itu dimaafkan, dihapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kecuali orang yang mujahirin, orang yang terang-terangan melakukan dosa. Orang yang terang-terangan melakukan dosa. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini, wa inna minal mujahirah ayyamalar rajulu bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah. Yang dikatakan di antara orang-orang yang mujahirah, orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa, pelanggaran, adalah seseorang yang melakukan perbuatan dosa di malam harinya, melakukan pelanggaran di malam harinya, kemudian di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa yang dia lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa yang dia lakukan. Tapi kemudian fayaqulu ya fulan abiltul barihata kadza wa kadza. Tapi kemudian di pagi harinya dia katakan, dia cerita ke orang, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi. Dia melakukan perbuatan kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Tapi di pagi hari dia cerita ke orang, tadi malam saya melakukan begini-begini. Ini kan terang-terangan namanya. Kemudian waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu sitrallahi anhu. Dan berlalu malam Allah Subhanahu wa taala menutupinya, menutupi kesalahannya, tapi di pagi harinya dia menyingkap tirai Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Artinya Allah sudah menutupi kesalahannya, tapi kemudian dia sendiri yang membuka tirai itu, penutup itu, sehingga nampak dosa yang dilakukan. Ini orang yang terang-terangan. Ini menunjukkan tentang keimanannya harusnya diperbaiki. Menunjukkan lemahnya keimanan dia. Berikutnya, di antara tanda bahwa keimanan itu lemah adalah qaswatul qalb, hati yang keras. Itu tanda keimanan yang lemah. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati mereka itu menjadi keras. Bahkan hati mereka itu kal hijarah, seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan batu. Batu mungkin kalau dipukul bisa pecah. Tapi kalau hati, yang mana itu hati yang keras? Adalah hati yang ketika diberikan nasihat kepadanya, dia tidak terima. Nasihat yang diberikan kepadanya tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Bahkan yang lebih parah, kalau diberikan nasihat, dia benci kepada orang yang menasihatinya. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk orang awam saja, bahkan sebahagian dari para orang-orang yang mengaku dirinya belajar, kalau dinasihati, bukan senang, tapi justru dia benci kepada orang yang berikan nasihat kepadanya. Berarti nasihat mau'izah yang diberikan kepadanya tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Ini harus dikoreksi. Kalau ada kita memiliki sifat seperti itu, harus dikoreksi diri kita. Harusnya dikoreksi diri kita. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun." Sesungguhnya pada perkara demikian itu, pada perkara nasihat itu, ladzikra, ada peringatan bagi orang yang memiliki hati. Berarti orang yang memiliki hati adalah orang yang menerima nasihat. Nasihat bermanfaat bagi dirinya.
Tapi orang yang tidak memiliki hati, nasihat tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Pemahaman kebalikannya kan seperti itu. Iya, berarti dia anggap tidak memiliki hati. Ketika nasihat tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Ini tanda. Ini secara singkat ya, tanda bahwa keimanan kita harus diperbaiki. Tanda berikutnya, ini perlu yang kita ketahui supaya kita tahu bahwa oh saya ini berada di sini. Oh berarti saya harus memperbaiki diri saya. Tanda berikutnya, di antara tanda lemahnya keimanan adalah adamul itqani bil ibadah. Tidak itqan di dalam ibadahnya. Tidak tetap di dalam ibadah. Sebagaimana yang ya, terjadi di masa kita sekarang, banyak ya orang-orang yang sholat misalnya. Sebagian mereka ya lari ketika dipanggil untuk sholat. Sebahagian dari mereka dia sholat tetapi jasadnya berada di masjid tetapi hatinya bukan di masjid. Mungkin di tokonya, mungkin di rumahnya, mungkin di kebunnya. Ini tanda. Dan Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dari hadis Abu Hurairah, "Ud'ullaha wa antum muqiruna bil ijabah wa lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafirin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian yakin diterima, doa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ini nih, adab ya di antara adab-adab berdoa, harus yakin. Ketika dia berdoa yakin bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berazam, bertekad dengan kuat. Wa'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari orang yang memiliki hati yang lalai. Berarti kan tidak khusyuk namanya. Ketika dia berdoa. Berarti kan lalai namanya. Ketika dia sholat berarti dalam keadaan lalai. Walaupun kita tidak bisa secara sempurna ya, karena saya kira tidak ada orang yang bisa sempurna dalam keadaan khusyuk dari awal sampai akhirnya. Tetapi ketika dia dilalaikan, maka dia segera untuk kembali kepada posisi semula. Ketika dia sholat. Ketika dia sholat, itu kan harusnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa orang yang hatinya lalai. Maka oleh karena itulah di antara faedah bisa didapatkan dari sini bahwa ketika berdoa itu hati itu harusnya hadir. Itulah kunci. Kunci doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ketika hati itu hadir. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa sebagaimana yang kita pahami, kenapa doanya orang yang dizalimi itu mustajabah? Kenapa doanya orang yang dizalimi itu mustajabah? Karena orang dalam keadaan terzalimi, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya hadir. Dia betul-betul akan hadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dizalimi, saya minta supaya begini-begini. Ini kan hatinya hadir. Iya. Hatinya hadir. Maka oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan juga bahwa kalau kalian ingin doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan susah, maka banyaklah berdoa ketika dalam keadaan senang. Bisa dipahami? Artinya ketika dia dalam keadaan senang saja hatinya hadir, apalagi ketika dia dalam keadaan susah. Ini kunci ya di dalam berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tanda ya bahwa lemahnya keimanan adalah ketika dia tidak mungkin di dalam ibadahnya. Seperti tadi. Baik. Kemudian berikutnya. Di antara tanda keimanan bahwa keimanan itu lemah adalah dia malas dalam ibadah. Malas dalam
ibadah, tidak semangat. Di antara contoh, ini salah satu contoh, di antara contoh orang yang dikatakan malas di dalam ibadah ketika ada orang sudah dipanggil untuk sholat, sudah azan misalnya, dia masih santai-santai saja. Sampai akhirnya kemudian dia tertinggal dari shaf yang pertama. Artinya, tapi kalau misalnya dia sudah berusaha kemudian tidak dapat shaf pertama, itu sudah lain masalahnya. Tapi kalau misalnya dia sudah dipanggil masih santai-santai saja di rumahnya, tidak berusaha, ya ini tanda. Kemudian ketika dia tertinggal dari sholat rawatibnya, dia tidak berusaha untuk menggantinya. Padahal Nabi SAW itu ya dalam riwayat Aisyah yang salah. Nabi SAW pernah dia sholat duhur. Selesai sholat duhur, dia didatangi oleh rombongan. Nabi SAW belum sempat sholat sunnah rawatib setelah duhur. Sehingga dia melayani orang ini sampai dia lupa. Dia lupa sholat sunnah rawatib. Jadi nanti setelah sholat asar, baru Nabi ganti sholat rawatibnya yang tadi dia lupa setelah duhur itu. Makanya para sahabat heran, kenapa Nabi SAW dia sholat sunnah setelah asar, padahal kan ada larangan. Sholat sunnah antara asar dengan maghrib itu ada larangan di situ. Nah disitulah kemudian istri Nabi SAW, Ummu Salamah menjelaskan bahwa keadaan itu tadi, bahwa Nabi itu bukan Nabi sholat 2 rakaat setelah asar itu adalah sholat sunnah rawatibnya yang dia lupa. Dia kodok setelah sholat asar. Ini kan menunjukkan semangat Nabi SAW untuk mengganti sholat yang luput darinya. Nabi SAW juga dalam Sunan Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Aisyah. Nabi SAW dari hadis Aisyah, beliau berkata, la yazalu qaumun yata'akhkharuna anis saffil awwal hatta yu'akhirakumullahu finnar. Ada suatu kaum yang senantiasa dia mengakhirkan dirinya dari shaf yang pertama sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dia ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ini kan ancaman namanya, menunjukkan bahwa lemahnya keimanan. Kemudian berikutnya, itu di antara tanda-tanda ya, tapi mungkin masih ada yang lainnya, tanda-tanda keimanan. Kemudian berikutnya di antara sebab, apa sebabnya seorang itu lemah keimanannya? Setelah kita mengetahui tanda-tandanya, kemudian sekarang sebab-sebabnya apa? Apa yang menyebabkan seorang itu lemah keimanannya? Di antaranya adalah al-ibtiadu anil istiqamah wassalah li fatratin tawilah. Dia menjauh dari istiqamah. Tidak istiqamah di dalam ibadahnya, di dalam menuntut ilmunya, tidak istiqamah. Li fatratin tawilah, dalam masa yang begitu panjang. Makanya di antara nasihat Ustadz kita, Ustadz Haidir, beliau katakan kalau ada orang yang sudah jauh dari majelis ilmu, dari menuntut ilmu, tunggu tidak lama itu putur. Dan itu betul ya, betul seperti itu. Kalau dia dalam rentang waktu yang lama dia tidak belajar, kita mengkhawatirkan diri kita jangan sampai tidak bisa kembali lagi seperti semula. Dan itu banyak yang terjadi, apalagi kalau disibukkan oleh dunia. Ini banyak orang yang seperti itu, putur disebabkan karena dunia. Ini kan menunjukkan tentang lemahnya atau diantara sebab ya bisa menyebabkan lemahnya keimanan seseorang. Ya, lemahnya keimanan seseorang. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubukum wa katsirum minhum fasiqun. Allah berfirman, belumkah saatnya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu an takhsha'a qulubuhum, untuk menjadikan hati-hati mereka itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, lidzikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena adanya kebenaran yang turun kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wala yakunu, janganlah mereka itu seperti orang-orang yang ketika Alkitab datang kepada mereka sebelumnya, artinya pada masa sebelumnya, orang-orang dahulu kitab datang kepada mereka, kebenaran datang kepada mereka. Fatola ilaihimul amadu, tetapi angan-angan berlalu waktu yang begitu lama bagi mereka. Pakosat qulubukum, tapi karena rentang waktu yang begitu lama, mereka tidak belajar, tidak beribadah, atau dia kurangi ibadahnya dan sebagainya, melakukan dosa dan sebagainya, maka pakosat qulubuhum, maka hati-hati mereka itu menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah fasik. Sebab yang pertama, yang kedua, di antara sebab yang bisa menyebabkan hati itu menjadi lemah adalah ibtiadu adil qudwati sholihah, menjauhnya dia dari mencontoh kepada orang-orang yang soleh. Dia tidak duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Dia tidak bersama dengan orang-orang yang soleh, tidak berteman dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Dan itu memiliki pengaruh, ya, pengaruh yang besar. Pengaruh yang sangat besar ketika dia memiliki teman yang baik atau dia memiliki teman yang jelek. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Dengan siapa dia berteman? Dari hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW katakan, innama masalul jalisi salih wa jalisi su'i, jalisi su'i kahamalil miski wa nafikhil khir. Ini sering kita dengar. Permisalan teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek seperti penjual misik, pembawa parfum dan pandai besi. Fahabilul miski imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Maka orang yang membawa parfum itu kemungkinannya dia bisa memberimu. Mungkin dia akan memberimu parfumnya sehingga ya engkau bisa menjadi harum karenanya. Kalau tidak dikasih, ya beli. Kalau tidak bisa beli, paling tidak kalau dekat-dekat di situ akan dapat harumnya, baunya yang harum. Ini kan pengaruhnya, ya, pengaruh. Ini menunjukkan pengaruh yang sangat besar, yang baik terhadap orang yang bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini permisalannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafikhul kir imma ayyuhdika thiyaban wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Tapi orang pandai besi, ya, kalau dekat-dekat dengannya, kalau tidak membakar pakaianmu, kalau dekat dengannya apinya terpercik misalnya, ya, paling minimalnya ya kita akan dapat bau yang busuk dari situ. Ini permisalan ketika orang berteman dengan orang-orang yang jelek. Dan itu banyak bisa disaksikan di di tengah-tengah masyarakat. Karena orang yang baik itu, orang yang soleh itu, dia berteman dengannya, dia bisa memberikan nasihat kepadanya, mengajarkan kepadanya ilmu, sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan dunia maupun akhiratnya. Dan dia bisa memberikan peringatan kepadanya, oh itu tidak baik, itu dosa itu, supaya dia tidak terjatuh ke dalamnya. Tidak terjatuh ke dalamnya. Itu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari
berteman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Kemudian berikutnya, di antara sebab lemahnya keimanan adalah dia menjauh dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, Zaid Abu Bakar. Beliau katakan, talabul ilmi ibadah. Bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah. Jadi ketika dia belajar, itu akan bisa menambah keimanan seseorang. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya akan menambah keimanan seseorang. Menambah keimanannya. Dan saya kira panjangnya pembahasannya. Keutamaan dan sebagainya itu banyak sekali. Dari belajar, menuntut ilmu. Kemudian berikutnya, di antara sebab lemahnya keimanan adalah dia sibuk dengan perkara dunianya. Sibuk dengan dunia. Dalam surah At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alhaakumut takatsur." At-Takatsur itu bisa melalaikan kalian. Bisa melalaikan kalian. At-Takatsur artinya berlomba-lomba di dalam mencari harta dunia. Tapi bukan berarti juga yang dikatakan kalau begitu orang tidak bisa kaya dong. Tidak mesti juga. Tidak mesti. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, maka jadikan harta itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru menjadi nikmat namanya. Tapi kalau dia memiliki harta tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan nikmat namanya. Tapi itu istidrat namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia semakin jauh darinya. Jadi makanya hati-hati. Jadi tidak semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan kenikmatan dunia, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan untuk kita belum tentu. Dilihat saja. Lihat kondisinya. Kalau itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu kebaikan untuk dirinya. Tapi kalau kebalikannya berarti itu bukan nikmat namanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zahirnya yang nampak mungkin nikmat, mungkin nikmat. Mungkin dia punya rumah, mungkin dia punya mobil dan sebagainya. Tetapi hakikatnya itu justru dia semakin dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia semakin menjauh. Nanti kalau dia meninggal, baru dia akan rasakan. Baru dia akan merasakannya. Ini antara yang bisa yang yang bisa menjadikan keimanan itu menjadi lemah. Kemudian yang terakhir, di antara perkara obat bagaimana cara untuk mengobati keimanan yang lemah itu? Yang pertama adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Ar-Razzaq, misalnya nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kita semakin yakin bahwa segala nikmat, rezeki dan sebagainya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan rezeki nikmat kepada kita melalui perantara orang lain dengan usaha kita. Karena untuk mendapatkan sesuatu harus ada sebabnya. Dan kaidah di dalam syariat kita itu antara hubungan sebab akibat itu ada. Itu dijelaskan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'wa Dawa itu dijelaskan panjang lebar. Beliau tidak sebutkan semuanya, tapi sebagian disebutkan. Bahwa kaidah dari agama kita itu hubungan sebab akibat. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu harus berusaha. Harus berusaha. Sama dengan
ingin mendapatkan ilmu misalnya harus duduk belajar. Saya pernah ya berdiskusi dengan seseorang. Ternyata dia mengatakan bahwa ilmu itu bisa didapatkan bisa bertambah keimanannya hanya dengan melalui mimpi, katanya turun wahyu. Saya bilang, bagaimana turun wahyu dan Nabi sudah meninggal, Nabi sudah penutup para nabi. Ternyata masih ada sampai sekarang orang yang meyakini seperti itu. Dan itu banyak di masa kita sekarang. Makanya dia tidak ingin belajar. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa ilmu itu turun langsung, wahyu turun kepada dia. Makanya orang-orang yang model seperti ini tidak mau belajar. Ketika dipanggil belajar tidak mau. Nah, ini saya bicara langsung dengan dia. Dinasehati tidak mau juga mendengar. Makanya dia tidak mau belajar. Kalau dipanggil belajar tidak mau. Kalau di tempat saya di masjid yang dekat rumah ada taklim subuh, jadi kalau sudah duduk di depan, sudah lari keluar itu. Tidak tinggal. Lari keluar. Padahal saya sudah katakan, saya tidak mengajak engkau masuk kepada saya, tidak. Yang penting kau mau duduk saja mendengar, selesai. Tidak mesti kau harus ikut kepada saya, tidak. Saya hanya sekedar mengajarkan, mau terima atau tidak itu urusan kamu. Tapi tetap tidak mau juga. Tidak mau juga. Baik. Kemudian berikutnya, di antara obat untuk menambah keimanan, lemahnya keimanan, adalah dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah, makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, ayat yang sering kita dengar. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kalian memperhatikan, melihat dengan saksama kepada onta, bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda-tanda kekuasaan. Ini kan onta bisa hidup di padang pasir yang tidak ada air. Padahal ternyata kan dia bisa menyimpan air ya yang banyak dalam tubuhnya. Ini kan tanda-tanda namanya. Kalau seseorang memperhatikan ya onta itu. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kalian melihat dengan seksama kepada langit itu bagaimana dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanpa tiang dan sebagainya. Ya. Ini ada tanda-tanda ya kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah kalian melihat kepada gunung-gunung itu bagaimana dia berdiri dengan kokoh, kuatnya, menjadi pasak bagi bumi ini. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah kalian melihat kepada bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang melihat itu, maka itu akan bisa semakin menambah keyakinan dia. Ternyata ada penguasa yang mengatur semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika seseorang melihat kepada ayat-ayat syariah dari hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rahasia-rahasia, hikmah yang terdapat di dalamnya. Jadi semua syariat kita tujuannya adalah untuk kebaikan dan maslahat manusia itu. Walaupun mungkin pandangan kasar manusia, mungkin dia lihat ini kejam sekali. Misalnya Islam harus potong tangan misalnya kalau dia mencuri. Tapi itu ada kebaikan rahasia, ada hikmah yang sangat mendalam di situ. Supaya orang tidak terjatuh lagi ke dalam perbuatan mencuri. Kalau sekarang ya korupsi. Merajalela. Kenapa korupsi tidak bisa diberantas? Kenapa ya? Karena seperti itu. Seandainya diterapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan dia berpikir kalau saya mencuri ini bahaya. Tangan saya bisa dipotong. Dan orang akan berpikir, ya. Ini kan ada rahasia-rahasia yang besar ya
diturunkan rahasia daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan syariat-syariat yang lainnya. Syariat yang lainnya. Kemudian berikutnya, di antara obat dari lemahnya keimanan adalah tadabburul Quran. Seorang mentadabburi Al-Quran. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan ketika diturunkan surah kepada mereka, diturunkan surah itu, di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian bertambah keimanannya ketika dia melihat surah ini, ketika dia membaca surah ini, mentadabburi surah ini. Maka adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan. Jadi orang-orang yang beriman itu dia bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya ketika dia mentadabburi Al-Quran. Ya, itulah tujuannya seseorang belajar. Terutama wasilah ya, seperti bahasa Arab itu kan wasilah untuk memahami Al-Quran. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mau mentadabburi Al-Quran kalau kita tidak pahami artinya? Ini wasilah namanya. Dan kadang wasilah itu menjadi wajib. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu usul ya. Ma yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna dengannya, maka sesuatu itu adalah kewajiban. Jadi kalau ada sesuatu kewajiban tidak sempurna dengan sesuatu, maka sesuatu ini adalah wajib juga hukumnya. Wajib juga hukumnya. Jadi kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran misalnya, kecuali dengan bahasa, maka bahasa itu wajib hukumnya untuk dipelajari. Dipelajari. Baik. Kemudian di antara obat untuk bagi lemahnya keimanan, kalau tadi sebab lemahnya keimanan adalah karena dia tidak menuntut ilmu, maka kebalikannya. Obat lemahnya keimanan adalah dia belajar. Dia belajar. Terutama tentang ilmu, tentang Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Fa'lam. Allah Subhanahu wa taala katakan fa'lam, ketahuilah, artinya ilmuilah. La ilaha illallah, berarti ilmuilah tentang kalimat la ilaha illallah itu. Berarti kan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzanbik, kemudian istighfarlah kepada Rabb kalian. Artinya setelah diilmui kemudian diamalkan. Ini pendalilannya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu usul. Kemudian berikutnya, di antara obat lemahnya keimanan adalah memperbanyak amalan soleh. Memperbanyak melakukan amalan soleh, amalan kebaikan. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam menambah keimanan. Abu Bakar As-Siddiq, ya, kita ketahui ya, dia adalah umat Muhammad SAW yang paling besar keimanannya, paling kuat keimanannya setelah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW adalah yang paling takut, paling bertakwa, paling kuat keimanannya. Makanya Nabi SAW katakan, ana akhsyakum la wa atqakum la. Saya adalah orang yang paling takutnya kepada Allah di antara kalian, dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian. Berarti tidak ada yang melebihinya. Di bawahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini disebutkan di dalam kisah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Siapa di antara kalian yang masuk di waktu subuh harinya, di pagi harinya dalam keadaan dia berpuasa? Maka qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengatakan, ya saya. Kemudian Nabi bertanya lagi, paman tabi'a minkumul yauma, paman tabi'al yauma minkum janazatan.
siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah pada hari ini? Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan ya saya. Ini kan amalan soleh namanya, amalan kebaikan. Kemudian beliau berkata lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pak man at'amal yawma minkum miskinan." Siapa di antara kalian hari ini yang memberikan makan kepada orang miskin? Qala Abu Bakar ana, maka Abu Bakar mengatakan ya saya. Ini sudah 3. Amalan soleh dilakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan lagi, "Fa man 'adal yawma minkum maridon." Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengunjungi menjenguk orang yang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan, ya saya, ana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah yang saya sebutkan tadi itu berkumpul pada diri seseorang, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Berarti kan amalan soleh, amalan kebaikan. Amalan kebaikan. Jadi ini contoh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bersegera melakukan kebaikan. Tidak ditunda kok nanti besok saja deh. Ya tidak seperti itu ya. Mereka para sahabat itu bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju kepada jannatin, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini ciri ya para sahabat seperti itu. Mereka bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan. Kemudian berikutnya, di antara obat dari lemahnya keimanan adalah al-mudawamah alal amali saleh. Terus menerus melakukan amalan kebaikan. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina hum 'ala salatihim daimun." Ini dalam surah Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun. Ini contohnya, ciri-ciri mereka. Orang-orang yang beriman adalah alladzina hum 'ala salatihim daimun. Orang-orang yang terhadap salat mereka daimun, mereka terus menerus. Berarti kan mudawamah namanya, terus menerus. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Inna habbal a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Yang penting dilakukan terus menerus. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, di antara obat lemahnya keimanan adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan dengan hadis Al-Hakim dengan sanad yang hasan, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innal imana la yakhlafu fi jawfi ahadikum kama yakhlafu thawbu." Sesungguhnya keimanan itu la yakhlaku, akan menjadi usang di dalam diri kalian sebagaimana pakaian itu bisa menjadi usang. Jadi kalau baju dipakai terus jadi usang juga, akan jadi tua. Apalagi kalau kena sinar matahari. Ini akan menjadi usang. Keimanan bisa seperti itu. Maka oleh karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah itu mujaddid, memperbaharui keimanan kalian di dalam hati-hati kalian. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita ya untuk senantiasa berdoa. Ya, untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka saya akan mengabulkan permintaan kalian. Ya, permintaan kalian. Baik, saya kira itu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan kah?
Tanya jawab. Ada? Azan dulu? Oh, sudah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya Ustadz, kan anak punya teman di Jepang. Pada saat itu hari Jumat pas hari libur. Terus banyak yang menghadiri sholat Jumat. Terus dua kali sholat Jumat begitu Ustadz. Apakah enggak apa-apa itu Ustadz? Dua kali mengadakan sholat Jumat. Maksudnya khotibnya juga. Khotibnya juga 2 kali. Iya. 2 kali mengadakan sholat Jumat begitu Ustaz. Karena jauhnya juga, terus banyaknya juga jamaahnya begitu. Karena pada saat itu hari libur. Ini titipan pertanyaan Ustaz juga dari teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini walau alam ya kalau yang seperti itu ya. Tapi itu dalam satu tempat ya. Itu walau alam ya kalau yang ini. Saya tidak berani ya katakan boleh tidak aja. Salat sunnah yang tadi apakah hanya boleh dilakukan oleh orang yang terbiasa melaksanakan sunnah rawatib, sholat duhur? Tidak ya. Jadi kalau dia tertinggal dari sholat sunnah rawatib, boleh dia ganti. Ketika dia memiliki udzur halangan, boleh dia ganti setelah itu. Walaupun sudah di luar waktunya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menasihati orang tua, keluarga yang sulit untuk dinasihati, bahkan seringkali membentak saat dinasihati? Tugas kita sebagai seorang anak yang hanya memberikan nasihat saja. Masalah dia dapat hidayah atau tidak itu bukan urusan kita. Itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tentunya kalau misalnya memberikan nasihat kepada orang tua, itu tentunya dengan cara yang lemah lembut ya. Karena itu kan perintah ya kepada sebagai seorang anak dan ucapan yang lembut kepada kedua orang tuanya. Dengan cara yang paling baiknya. Kalau misalnya dinasihati membentak, ya bersabar saja. Bersabar. Kemudian yang kedua, hendaknya dia selalu berbakti kepada orang tuanya. Bakti dalam bentuk apakah dengan materi atau dengan tenaga, itu diharapkan dari situ akan bisa melembutkan hati orang tua. Ketika kita senantiasa membantunya dalam urusan pekerjaannya, apalagi materi. Ini hendaknya selalu dilakukan kepada orang tua supaya hatinya menjadi lembut. Kalau hati menjadi lembut, biasanya itu mudah menerima nasihat. Kemudian yang ketiga tentunya ya berdoa, doakan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang tua itu diberikan hidayah. Diberikan hidayah petunjuk untuk menerima kebenaran. Apakah ada pembatasan di dalam qada sholat rawatib? Misalnya pada duhur dijalankan di qobliyah asar. Artinya kalau misalnya dia luput, dia melakukan sebelum asar, sudah asar boleh saja. Kapan dia mau ganti silahkan, boleh saja. Adalah perkara yang dibolehkan. Ini berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik, saya kira cukup dulu ya untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.